Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang paling afdal, yang paling utama daripada seluruh bulan yang ada 12. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, latamannau an yakuna haulan kamilan." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan daripada anugerah Allah dan keberkahan yang ada di dalamnya, maka manusia akan berharap 1 tahun jadi Ramadan semuanya. Itu kalau kita tahu. Tapi kenapa sekarang ini banyak orang yang kurang mementingkan Ramadan, malah takut masuk ke dalam bulan Ramadan? Pas melihat hilal ribut nih, hendak sidang isbat, harapannya apa? Mudahan hari Minggu Ramadannya. Kenapa? Takutan masuk Ramadan. Ini tandanya kada senang lawan Ramadan. Kenapa kada senang? Kada tahu apa yang ada di bulan Ramadan daripada keutamaan dan keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Kada tahu. Karena kalau sudah di akhirat hanya sadar, ya Allah, kenapa ulun dulu menyia-nyiakan bulan Ramadan? Ya Allah, kenapa ulun dulu biasa-biasa saja di bulan Ramadan? Ya Allah, kenapa dulu ulun kada tarawih di bulan Ramadan? Menyesal karena di akhirat nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala segala hijab, pahala-pahala amal dibuka oleh Allah. Tapi di dunia ini ngarang kita kada tahu. Pahala itu kita mendengar pahala aja, nikmatnya belum diberi oleh Allah, jadi oler-oleran. Jadi seandainya kita tahu keutamaan bulan Ramadan, berkah yang ada di bulan Ramadan, kita berharap 12 bulan Ramadan kerajaan. Ada ketakutan kita masuk Ramadan, bahkan berharap Ramadan itu ada terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang dengan bulan Ramadan ini, kisahnya warak. Kisahnya anak masuk bulan Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Boleh status WA, marhaban ya Ramadan. Status Facebook, marhaban ya Ramadan. Selamat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya hatinya kada ketujuh lawan Ramadan. Masuk bulan Ramadan biasa-biasa aja. Sholatnya kayak itu aja, baca Qurannya kayak itu aja. Tidak perubahan di dalam dirinya. Apakah meningkat ibadahnya? Apakah tambah rajin sholawatnya? Tambah banyak baca Qurannya? Tambah giat pergi ke masjid? Tidak perubahan. Ini berarti orang yang kada tahu apa keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Ini orang yang kada tahu lawan bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka pian jangan ampih tarawih. Ini sudah berapa hari? 3 kali tarawih. Jangan habis ini ampihan berkurang, jangan, kalau perlu bertambahan. Habis mendengar ceramah ini kalau perlu bertambah. Makin malam makin bertambah. Kita ubah kayak gitu lah. Jika ada dasar mulai dulu sudah penceramah itu kayak gitu harus nyampaikan apa? Kalau pertama hibah ya. Kalau kedua berkurang sudah. Kalau pertengahan, tinggal stop aja lagi, 1 stop aja lagi. Itu hampir tiap tahun berceramah, itu menyambat besar bujur. Jadi jangan panas-panas tahi ayam, jangan panas-panas tahi ayam. Seharusnya dalam bulan Ramadan ini makin hari, makin lewat bulan Ramadan ini, maksudnya makin bertambah daripada hari-hari bulan Ramadan ini, seharusnya makin giat ibadahnya. Terlebih-lebih nanti di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi bujur-bujur senang lawan bulan Ramadan. Ada perubahan. Dulu ada satu orang, ini disebutkan dalam kitab, kalau kada salah dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada satu orang dulu salatnya itu la yusalli illa qita'an. Orang ini kada sembahyang kecuali putus-putus. Artinya kalau semangat ia sembahyang, kalau koler kada sembahyang, apalagi subuh rancak kada sembahyang. Tanda orang munafik itu ngalih sembahyang subuh, ngalih sembahyang isya. Orang ini ngalih pada sembahyang, kalau tak kena semangat sembahyang,
kalau koler ada sembahyang. Atau yang disebut dengan sembahyang balang kambingan. Kenapa disebut balang kambingan? Karena kambing itu kan bebelang. Ibaratnya orang sembahyang, zuhurnya sembahyang, kena asar ada sembahyang, maghrib kena sembahyang, subuh ada sembahyang. Nah itu kayak bebelang-belang sembahyangnya, balang kambingan. Ada lagi yang lebih parah, balang sapian, ada bebelang sama sekali, warnanya satu aja, artinya ada sembahyang sama sekali. Itu balang sapian. Jadi orang ini sembahyangnya itu terserahnya sekehendak ini aja, kena sembahyang, kena kagak. Ketika masuk bulan suci Ramadan, dia mandi yang bersih, dia berpakaian yang bagus, dia pakai parfum yang wangi, dia kerjakan sholat 5 waktu, dia bertaubat kepada Allah, dia qadai sholat-sholat yang dia tinggalkan. Maka ada tetangganya heran melihat, wah tumben bener nih, biasanya kada bisa rupiah, kenapa nih Ramadan kita rupiah? Biasanya kada bisa bertapih, bulan Ramadan kita bertapih. Biasanya kada bisa ke masjid, bulan Ramadan ke masjid. Ada apa ini? Maka orang tadi mengatakan, hada syahrul taubah, ini bulan taubat, war rahmah, dan bulan rahmat, wal barakah, dan bulan berkah. Makanya saya berubah seperti ini. Jangan heran Anda dengan perubahan saya memuliakan bulan suci Ramadan. Asallahu an yatazawwaja anni, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku berkat aku memuliakan bulan suci Ramadan. Orang ini memuliakan bulan suci Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan jangan sampai bolong lagi sembahyang. Yang biasanya bolong bulan Ramadan jangan bolong lagi sembahyang. Yang biasanya terlambat sembahyang usahakan awal waktu. Yang biasanya sembahyangnya di akhir-akhir waktu cepati sembahyangnya. Yang biasanya sembahyangnya bolong-bolong jangan lagi bolong. Yang biasanya sembahyang koler-koleran, yang semangat sembahyangnya ada perubahan. Jadi orang ini kemudian singkat cerita meninggal. Kemudian setelah meninggal ada orang bermimpi melihat orang tadi. Di dalam mimpi, yang bermimpi itu bertanya, wahai fulan, apa yang Allah berikan kepada engkau di alam kuburmu? Maka dia mengatakan, Allah telah mengampuni aku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Allah telah mengampuni aku karena kehormatan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ayo kita cari ampunan Allah di bulan Ramadan ini dengan kita tunjukkan perubahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula sebuah cerita di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ada seseorang yang beragama Majusi. Majusi itu penyembah api. Jadi Tuhannya api. Orang ini pada suatu ketika di bulan Ramadan, anaknya makan di hadapan orang Islam. Padahal anaknya kan lain Muslim ini, tapi makan di siang Ramadan di hadapan orang Islam. Si abahnya ini yang penyembah api sarik lawan anaknya, wahai anakku, kenapa kamu kurang ajar di hadapan orang Islam? Mereka sedang puasa, mereka tidak makan, kamu makan di hadapannya. Dipukul anaknya tadi. Kamu kurang ajar, tidak memuliakan bulan Ramadannya umat Islam. Ini orang Majusi itu menegur anaknya makan di siang Ramadan. Ini ada lain menampur anaknya lagi, orang Tuhannya makan di hadapan orang. Nah ini bahaya ini. Jadi orang Majusi ini dalam singkat cerita meninggal. Dalam minggu itu meninggal. Setelah meninggal ada orang alim bermimpi melihat orang Majusi tadi. Ternyata dalam mimpinya orang Majusi penyembah api tadi berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka heran orang alim tadi, wahai fulan, bukankah engkau ketika di dunia adalah penyembah api? Kamu bukan orang Islam, kenapa kamu ada di dalam surga? Maka dia mengatakan, dengan berkat aku memuliakan bulan suci Ramadan, Allah berikan hidayah Islam kepadaku sehingga aku mati dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Jadi berkat orang Majusi tadi memuliakan Ramadan, dapat hidayah Islam. Takutannya kayak ini, Pak. Kalau misalnya orang Islam kadang memuliakan bulan Ramadan, takutannya imannya dicabut oleh Allah. Takutannya Islamnya hilang daripada hatinya di akhir hayatnya. Jadi hati-hati, jangan main-main di bulan Ramadan. Ada hendak puasa, bahkan bertangkai-tangkai ada puasa lawan orang. Hati-hati, terbalik lawan orang Majusi tadi. Orang Majusi dapat hidayah Islam berkat memuliakan bulan Ramadan. Orang Islam bisa jadi keluar daripada Islam dengan tidak memuliakan bulan Ramadan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi kita muliakan bulan Ramadan ini, kita muliakan. Jangan kita kotori dengan maksiat, jangan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Disebutkan pula sebuah cerita di dalam kitab Al-Futuhatul Hadiyah. Cerita ini menyebutkan yang menangis di akhirat, menangis. Malaikat menggiringnya untuk dijebloskan ke dalam neraka, dan sambil dipukul orang itu oleh para malaikat. Jadi sambil digiring untuk masuk ke dalam neraka, sambil dipukul. Maka ada seseorang bertanya, "Wahai malaikat, ada apa dengan orang ini? Kenapa dia diperlakukan demikian?" Maka malaikat mengatakan, orang ini pernah dia masuk di bulan Ramadan, fantahaka di syahri Ramadan. Dia berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan. Dia tidak menghormati bulan Ramadan. Dia tetap saja sebelum bulan Ramadan maksiat, di bulan Ramadan tetap saja dalam kemaksiatannya. Maka dia pantas untuk mendapatkan hukuman ini. Belum masuk neraka dicambuk-cambuk sudah, dipukuli sudah, apalagi sudah masuk neraka, maka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka ayo kita di bulan Ramadan ini, ayo kita isi dengan ibadah kepada Allah. Ini nasihat bagi ulun sendiri juga. Jadi setiap ulun menyampaikan nasihat itu wabil khusus tertuju kepada diri ulun sendiri terlebih dahulu, kemudian kepada kita beragama. Kita berusaha ada perubahan di bulan Ramadan ini. Pernah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Sidin ini ketika mendekati bulan Ramadan mengumpulkan anak-anak Sidin, ditakuni masing-masing, "Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian kerjakan nanti di bulan Ramadan?" Maka satu persatu anaknya menjelaskan, "Ulun bahaya karena di bulan Ramadan hendak ibadah ini, hendak ibadah ini, hendak ibadah ini." Yang satunya lagi ditakuni, "Ikan kena di bulan Ramadan hendak beribadah apa?" Dijawab, "Ulun bahaya program ibadah ulun ini." Dijelaskan masing-masing anak Sidin menjelaskan ibadah apa yang hendak digawi kena di bulan Ramadan. Kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menangis. Menangis, bingung anaknya. "Wahai ayah, kenapa engkau menangis?" Maka ayahnya mengatakan, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, "Wahai anak-anakku, saya ini iri dengan kalian ibadah, sedangkan saya tidak bisa menambah ibadah karena sebelum masuk bulan Ramadan 24 jam setiap harinya sudah penuh dengan ibadah, sehingga saya tidak bisa lagi menambah ibadah di bulan Ramadan. Tolong, siapa di antara kalian yang mempunyai umur untuk dijual kepada saya, akan saya beli umur kalian dengan harga yang mahal." Saking hendaknya Sidin menambah ibadah di bulan Ramadan, tapi sudah penuh 24 jam Sidin beribadah terus sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kenapa menambah lagi? Itu yang maulah Sidin menangis. Kita menggaya apa? Jangan sampai kita koler-koleran di bulan Ramadan. Sidin sudah 24 jam full dengan ibadah aja merasa sedih karena kalau sedihnya kaini aja kehidupan kita, kaini aja ibadah kita, koler sembahyang, koler baca Quran, maka rahimakumullah. Sedikit lagi.
Jadi para aslafun as-salihun, orang-orang soleh dahulu, mereka tuh kalau sudah masuk bulan Ramadan luar biasa ibadah mereka itu, semangatnya luar biasa, full semangatnya. Kalau sudah keluar dari bulan Ramadan berataan kasyaf, berataan jadi orang kasyaf. Kenapa? Karena luar biasa ibadah mereka di bulan Ramadan, sehingga mereka mendapatkan cahaya penuh dengan cahaya wajah mereka, penuh dengan cahaya badan mereka, karena ibadah yang mereka laksanakan di dalam bulan Ramadan. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, tujuannya kita berpuasa di bulan Ramadan agar kalian jadi orang bertakwa. Ada perubahan karena habis bulan Ramadan berubah. Jadi jangan jual kalau kalian berniat beribadah di bulan Ramadan sudah keluar. Jadi niat beribadah tadi, semangat beribadah bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, keluar Ramadan, ampi ibadah dari sekarang di bulan Ramadan ini sampai mati. Nah itu niatnya itu sampai tiap malam, sembahyang subuh di masjid tiap hari, habis selesai ada lagi, sembahyang tahajud ada lagi, sembahyang subuh menandau terus. Di bulan Ramadan rajin benar. Ini disebutkan oleh para ulama, ini ya'budu Ramadan bukan ya'budullah. Ini penyembah Ramadan bukan penyembah Allah. Orang kalau menyembah Allah walaupun di luar bulan Ramadan tetap dia rajin beribadah, karena Allah bukan hanya berada di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal Allah ada, di bulan Muharram Allah ada, Dzulqa'dah ada, di bulan Dzulhijjah ada setiap bulan Allah itu ada. Maka rajinnya kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi dari wayah hilal kita mulai rajin beribadah sampai mati. Jadi wayah ini kita niat rajin beribadah sebagaimana hari niat kita dalam bulan Ramadan nih, diantaranya hendak menghafalkan Al-Quran, diantaranya hendak sholat berjamaah terus, diantaranya sholat tarawih kada bepagatan, tiap malam sembahyang tarawih dan lain sebagainya. Niatkan ibadah-ibadah yang kita gawi ini selama-lamanya kita gawi, kecuali tarawih kata kawan. Kalau tarawih libur karena di bulan Syawal, khusus di bulan Ramadan. Karena masuk bulan Ramadan akan datang, tambah lagi semangat kita, tambah lagi ibadah kita kepada Allah. Masuk karena bulan Ramadan setelahnya lagi, tambah lagi semangat kita beribadah kepada Allah. Maka seperti inilah niat yang benar di dalam kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Semakin tahun meningkat ibadah kita. Jadi tahun ini lah kita ibadahnya misalnya mengajinya khatam 3 kali tahun ini. Tahun depan khatamnya 5 kali. Nah meningkat. Jadi tahun ini lawan tahun yang akan datang, Ramadan ini lawan Ramadan akan datang, ada peningkatan juga. Masuk ke Ramadan setelahnya lagi ada peningkatan lagi. Itulah yang diharapkan oleh para ulama-ulama kita dengan kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk semangat beribadah, diberikan taufik untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wa lakum. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.